Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua sehat walafiat. Kita lanjutkan sesi unboxing, dan ini Gapiti. Kalau sebelumnya Setiaki ini udah kita Gapiti, ini biasanya lawannya kepruk-keprukan Aswatomo yang akan kita Gapiti. Tinggal bagian atas ini. Setiaki sama Aswatomo ini mungkin ibaratnya, kalau ibaratnya tinju ini yang paling sering nih bertanding ini, jotos-jotosan ini. Pokoknya kalau perang gagal ini antara Pendowo, Kurawa, Setiaki ini selalu tampil duluan untuk kepruk-keprukan. Nah, lawannya Aswatomo ini anaknya Begawan Durna. Ya, ujung-ujungnya Setiaki yang menang, Aswatomo kalah. Ya gitu. Aswatomo ini putranya Begawan Durna, putra satu-satunya atau anak tunggal dengan Betari Wilutomo. Ada yang bilang istilahnya bukan Wilutomo tapi Nilutomo, monggo. Ada yang nyebut Wilutomo, ada yang nyebut Nilutomo, monggo. Cuma umumnya dan Wilutomo. Tuh, Betari Wilutomo. Kala itu dilakon Raden Kumbayono ngejowo, dia pergi dari negaranya ngatas angin, dia nggak mau jadi raja. Ntar ini tantangannya Gapiti ya, ini nyari lubang yang tepat. Nah, itu nggak bisa nyebrang lautan. Jadi Kumbayono nggak bisa nyebrang lautan. Kalau bayangan saya ini negeri ngatas angin kayak sekarang itu kayak Persia lah, kayak Irak, Iran, kayak gitu. Bayangan saya untuk menggambarkan, karena mereka kan terbiasa dengan suasana gurun pasir, sehingga pada saat ngejowo pasti kan harus menyeberangi lautan, dan mereka tidak punya kebiasaan untuk menyeberangi lautan. Jadi Kumbayono tidak bisa menyeberangi lautan. Yaitu analogi saya untuk mempermudah memaknai atau menggambarkan kenapa kok Kumbayono nggak iso ngejowo. Singkat cerita, Kumbayono buka Giri Sayembara. Sapa sing bisa nyebrangake tekan kene nganti tekan gisike samudra sisih kono, yen sifat lanang dijadikan saudara, atau jika sifat wanita Kumbayono saguh untuk menjadikan dia sebagai garwane. Nah, dilalah ada yang mendengar sayembara itu, turunlah seekor kuda sembrani. Nah, karena nggak ada pilihan lain, Kumbayono menaiki kuda itu, dan kuda itu bisa nyeberangin Kumbayono sampai ngejowo. Dan ya, singkat cerita, dengan kuda itu dibunuh oleh Kumbayono, dan menjadi Betari Wilutomo yang sudah dalam kondisi mengandung bayi Aswatomo ini. Itu singkat cerita, Aswatomo lahir bukan dari kuda, tapi
dari Betari Wilutomo yang sudah lepas dari kutukan Bathara Guru, karena ya itu Betari Wilutomo itu menjadi kuda itu ya karena Bathara Guru. Ya karena Betari Wilutomo ada suatu tindakan yang tidak perlu saya ceritakan di sini. Konon kabarnya dengan Bathara Rahaspati. Nah, itu katanya ada seperti itu. Nah, Aswatama lahir, namun Aswatama bayi istilahnya tidak mendapatkan kasih sayang ibu lah. Wilutomo meninggalkan Aswatama dan Kumbayana. Kemudian Kumbayana atau Durna waktu masih muda singkat cerita bertemu dengan seorang putri yang masih legan, istilahnya belum menikah, namun usianya sudah bisa dikatakan bisa relatif tua gitu, bernama Krepi. Dia dari kasta Brahmana. Krepi itu punya adik namanya Krepo yang kelak jadi Resi Krepo. Singkat cerita, Krepi itu dipersunting oleh Kumbayana, dijadikan istri dan mengasuh bayi Aswatama. Jadi Aswatama ini sejak kecil sudah diasuh oleh Krepi dan dimong oleh pamannya yaitu Krepo. Tuh. Maaf, serik. Nah, pada saat Begawan Durna itu menjadi gurunya Kurawa, Aswatama itu dekat dengan salah satu Kurawa yang bernama Kartomarma. Wah, koreknya habis. Salah kegedean. Nggak habis ternyata. Gitu deh. Makanya dilakon Aswatama nglandak itu kan bareng Kartomarma setelah era Bharatayuddha itu. Tuh. Lah, banyak lakon nih yang melibatkan Aswatama ini. Misalnya di lakon Palgunadi. Nah, ini sumber masalah yang jarak Dewi Anggra ini, istrinya Bambang Ekoloyo atau Palgunadi, yang menyebabkan Palgunadi itu kemudian tanding sama Janaka dan akhirnya Palgunadi gugur, yaitu karena perilaku Aswatama ini. Tuh. Kemudian Bharatayuddha ini banyak muncul nih Aswatama. Misalnya pada saat lakon Karna tanding, dia mengamati, dia tahu kalau Prabu Karna dan Prabu Salya itu janjane nggak akur. Kalaupun akur itu ya bisa dikatakan lelamisan. Dan di situ Aswatama melihat bahwa Prabu Salya tidak tulus dalam mendukung Prabu Karna Jumeneng Senopati, dan Prabu Karna gugur itu dilaporkan ke Prabu Duryudana, dan Prabu Duryudana marah nundung Aswatama ini, sehingga setelah itu kan Aswatama minggat. Tuh. Kemudian setelah Bharatayuddha munculnya di lakon Aswatama Landak atau Ngesong Bumi. Nah, dia punya pusaka ampuh keris namanya Kiai Cundomanik. Itu yang dipakai untuk ngerong bumi atau membuat terowongan di dalam tanah. Jadi seperti sifatnya landak ngesong bumi. Nah, dari satu tempat tembus Praja Ngastina. Nah, di sana
Aswatama berhasil membalaskan dendamnya, menghabisi orang-orang Pancala seperti Sri Kandi, terus Tajumena yang bunuh Begawan Durna. Jadi Aswatama itu sangat membenci orang-orang Pancala. Padahal sebenarnya Prabu Drupada dan Durna itu dulur sak peguran ya, tapi takdirnya mereka harus bermusuhan. Tuh. Sampai lagi Sri Kandi, terus Tajumena, putu Pancala, Pancawala anaknya Puntadewa dengan Drupadi itu juga dibunuh Aswatama. Namun Aswatama kemudian gugur, tewas oleh Kiai Pulanggeni. Pokoknya agamanya Arjuna, bisa Pulanggeni, bisa Pasupati atau apapun, agamanya Arjuna yang ditaruh di bawah kakinya bayi Parikesit, dan bayi Parikesit nendang pusaka itu dan mengenai Aswatama, dan Aswatama tewas, mati. Nah, ini kalau Aswatama dan Setyaki ini kalau perang gagal ya sering ini, tanding ini. Nah, ini enak udah digapit nih, udah bisa buat kepruk-keprukan nih. Nah, nih. Was. Set. Nah. Bisa dimainkan. Nah, udah digapiti nih Aswatamanya. Aswatama ini wayangnya banyak versi. Ada yang ketonnya seperti ini lurus, ada yang kayak Pati Sengkuni gitu, ada yang pakai selendang sampur, ada yang nggak pakai celana gitu. Semonggo ya, bebas ini, yang kurang lebih ya seperti ini, tapi ya wondone ya wajahnya seperti ini. Bahkan ada Aswatama yang versi pakai gelung keling, itu ada juga. Kayak kalau nggak salah itu wayang Jogja itu juga gelung keling, dan wayang Soloan juga ada yang menggunakan Aswatama gelung keling seperti itu. Nih Bambang Aswatama. Pusaka andalane justru bukan godo ya. Kalau perang dengan Setyaki bisa keperluan pakai godo. Aswatama itu pusakanya keris. Ya, keris bebas lah, bisa seperti ini. Kyai Cundamanik peparingane ibune Betari Wilutama. Jadi ini Aswatama anak widodari dengan Begawan Durna atau Kumbayana. Enak ini wayangnya. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.